Letnan Elena Grace Carter, setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai perwira muda dalam misi perdamaian di Timur Tengah, memilih untuk menanggalkan seragamnya, bukan karena lelah, tapi karena ia telah menemukan panggilan baru, bukan lagi menjaga perbatasan negara, melainkan menjaga keutuhan hati dan cita-cita yang lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Setelah pulang dari menjalankan tugas mulia menjaga perdamaian dunia di Timur Tengah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Elena memilih untuk tidak melanjutkan karirnya di militer. Dia menolak tawaran promosi dan menolak kelanjutan karier militer. Tidak ada rumah yang menunggunya di Ohio. Tak ada pelukan keluarga, hanya kesunyian dan sepi. Tapi hatinya justru tertambat pada desa kecil non jauh di tanah tropis, di kaki Gunung Semeru. Arga, pemuda desa dari Jawa Timur yang sederhana, menjadi penyemangat hidupnya selama bertugas di Timur Tengah. Dalam kegelapan malam gurun dan beratnya konflik kemanusiaan, pesan-pesan dari Arga adalah oase. Mereka saling mencintai, walau belum pernah bertatap muka. Cinta lewat layar, doa lewat angin. Elena memutuskan, dengan sisa tabungan dan pesangon pensiun, ia akan pergi ke Indonesia, mencari cinta, membangun damai, menciptakan kehidupan baru. Di bawah langit Ohio yang kelabu, langkah seorang wanita muda terdengar lirih di lorong rumah kenangan masa kecilnya. Ia adalah Letnan Elena Grace Carter, seorang perwira muda Angkatan Darat Amerika Serikat, yang baru saja menyelesaikan tugas perdamaiannya di Timur Tengah. Di bawah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 4 tahun Elena mengabdi. Ia melihat banyak hal yang tak pernah bisa ia lupakan. Tangisan anak-anak yang kehilangan rumah, para ibu yang berdoa agar suami mereka kembali, dan tentara dari berbagai bangsa yang mencoba menjaga secercah harapan. Ia hadir bukan untuk berperang, tetapi untuk melindungi, mendamaikan, dan menyatukan. Namun kini, tugas itu telah usai. Tak ada pesta perpisahan, tak ada keluarga yang menyambutnya pulang. Kedua orang tuanya telah lama meninggal dalam kecelakaan mobil. Ia pulang ke rumah masa lalu yang sunyi. Tetapi hati Elena tak kosong. Dalam kesendirian tugas yang panjang, ada satu nama yang terus menemaninya. Arga, seorang pemuda sederhana dari sebuah desa di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Mereka bertemu di Facebook. Awalnya hanya komentar pada unggahan Elena tentang perdamaian dan pengharapan. Dari situlah, mereka mulai saling berbagi. Saat Elena menceritakan kerasnya medan tugas, Arga mengirimkan foto-foto sawahnya yang hijau, langit yang tenang, dan senyuman anak-anak yang dia ajari mengaji. Saat Elena menangis karena kehilangan rekan seperjuangan, Arga menulis puisi dan doa dalam bahasa Indonesia yang sederhana namun menyejukkan hati. Kamu kuat, Elena, tapi kamu juga manusia. Tuhan akan jaga kamu. Di sini, aku selalu doakan kamu. Setiap pesan dari Arga menjadi pelita bagi Elena. Ia merasa dicintai bukan karena pangkat, bukan karena seragam, tapi karena dirinya sebagai manusia. 4 tahun mengabdi dalam karier militernya, baginya adalah cukup, dan itu kewajiban militer seorang warga Amerika. Dalam pemerintahan Amerika boleh pensiun dini atau melanjutkan karier militernya. Namun Elena memutuskan untuk pensiun sebagai veteran dan kembali ke kehidupan normal, yaitu sebagai masyarakat biasa dan menerima pesangon militer. Elena membuat keputusan besar. Ia akan ke Indonesia, ke tanah yang hanya ia kenal lewat cerita dan gambar, ke tempat di mana seseorang yang belum pernah ia temui secara nyata, dan telah membuat jiwanya merasa pulang. Elena memberikan kabar kepada Arga bahwa dirinya akan ke Indonesia untuk bertemu dengan Arga dan sekarang dalam perjalanan. Hari itu, langit Surabaya berawan ketika Elena mendarat. Ia mengenakan kaos putih, ransel punggung,
dan Sutas Harapan. Dari bandara, ia menempuh perjalanan panjang dengan kereta ke Malang, lalu bus kecil ke Lumajang, dan akhirnya ojek motor menuju Desa Arga. Sepanjang jalan, ia melihat sawah membentang, ibu-ibu menjemur padi, anak-anak bermain di sungai, dan gunung berdiri gagah di kejauhan. Semua seperti mimpi. Aroma tanah basah menyambutnya. Ketika motor berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana, jantung Elena berdebar. Pintu terbuka perlahan. Seorang pemuda berkulit sawo matang, mengenakan sarung dan baju koko, berdiri dengan senyum gugup. Di tangannya, sikat bunga kamboja. "Elena," tanyanya pelan. "Arga," balas Elena, nyaris berbisik. Dan dalam detik berikutnya, dua hati yang terhubung lewat layar akhirnya bersatu dalam pelukan nyata. Hari-hari selanjutnya penuh warna. Elena tinggal di desa, membantu mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar, belajar memasak tempe, dan ikut gotong royong membersihkan masjid. Ia tidak lagi merasa asing. Di sini, ia merasa dibutuhkan bukan karena seragam, tapi karena kasih. Melihat kerukunan dan bersahajanya masyarakat di mana saat ini Elena tinggal, terketuk hatinya untuk semakin besar keinginannya menjadi bagian dari masyarakat di desa ini. Dengan hati lapang kekuatan yang sangat besar, Elena mengucapkan syahadat dan atas bimbingan kiai setempat, ia menjadi seorang muslimah. Terima kasih kawan masih menonton video indah ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silakan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Mulai saat itu semakin kuatnya ikatan cintanya kepada Arga, sehingga mereka berdua mengambil keputusan yang agung, yaitu segera diikatnya dalam satu pernikahan agar tidak menimbulkan fitnah dari masyarakat. Untuk menuju ke proses pernikahan pun tidak dapat segera dilaksanakan, karena terikat oleh adat dan budaya setempat, yaitu harus mencari hari yang sangat baik, agar dalam dilaksanakannya pernikahan tersebut, menjadikan keluarga yang bahagia dunia, akhirat dan dikaruniai keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yaitu keluarga bahagia yang tidak kurang satu apapun seperti sandang pakan dan papan dan bahagia dalam mengarungi hidup berumah tangga. Elena bingung dengan adat istiadat dan budaya yang ada, karena di negaranya Amerika tidak ada budaya seperti hal tersebut. Namun dia sangat bahagia karena merasa keunikan tersebut yang membuat ia semakin kuat keyakinannya dalam menjalani hidup di desa ini bersama cintanya yaitu Arga. Karena cinta dan kasihnya yang sangat besar dan tulus pada Arga, maka penjelasan panjang lebar dari Arga dan para orang tua di desa tersebut diterima dengan rasa hormat demi kebaikan semuanya. Arga dan Elena kemudian menikah secara sederhana dalam upacara yang dihadiri seluruh warga desa. Elena mengenakan kebaya putih dan Arga mengenakan batik. Mereka melangsungkan pernikahan sederhana di masjid sederhana di desa itu, di hadapan dan disaksikan oleh masyarakat sekitar yang larut ikut berbahagia. Bukan hanya untuk saling mencintai, tetapi untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih damai dari tempat terkecil yang bisa mereka jangkau. Dengan uang pensiun dan sedikit modal dari program veteran, mereka mendirikan sebuah lembaga sosial kecil bernama Rumah Harapan, tempat untuk anak-anak desa belajar, bermain, dan bermimpi. Tak hanya itu, mereka juga membangun koperasi untuk para petani muda agar mandiri dan tidak terpaksa merantau. Karena di desa pelosok Lumajang mempunyai pemandangan yang sangat indah, maka Elena dan Arga mendirikan lapangan pekerjaan di bidang wisata alam. Elena dan Arga pun mendirikan usaha baru, yaitu tour guide atau pemandu wisata bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang akan menikmati tour dan wisata di desa tersebut dengan memanfaatkan sumber daya pemuda-pemudi setempat yang membutuhkan pekerjaan karena begitu banyaknya banyak orang berwisata di sekitar Gunung Semeru dengan pemandangan yang indah. Kini, setiap pagi Elena menyapu halaman rumahnya yang menghadap ke Gunung Semeru, dan Arga menyeduh kopi sambil menyiapkan pelajaran untuk anak-anak. Mereka hidup jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi hati mereka tenang. Cinta mereka tidak lahir dari janji mewah atau hadiah mahal, tapi dari doa yang tulus dan harapan untuk kedamaian
Dari seorang perwira muda yang memilih meninggalkan medan perang untuk menemukan kedamaian sejati. Dan seorang pemuda desa yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka dunia. Dan begitulah, di antara suara gamelan sore dan ayam berkokok pagi hari, cinta mereka tumbuh, tak hanya untuk satu sama lain, tapi untuk semua yang mereka layani bersama. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.